Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kekuatan, masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab ya. Mudah-mudahan usaha kita, upaya kita akan mendapatkan manfaat, insya Allah manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna serta sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabulah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan materi pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini, yang pada pertemuan kemarin kita telah membaca kisah tentang Abdullah yang mencari temannya, di maktabah nggak ada, di masjid nggak ada, di lapangan nggak ada. Nah, ternyata temannya sedang sakit. Dan kita kemarin telah juga mencoba untuk latihan-latihan, mengerjakan latihan-latihan terkait dengan materi yang telah dipelajari. Baik, ikhwati fillah, mari kita ikuti kajian berikutnya ya, kepada Ustadzuna Falehi falyatafaddal mashkura. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fillah, sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, dan ini tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita ya. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan terus berlanjut ya, bukan hanya di dunia saja. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim dan muslimah, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab ini dan masih di buku yang sama ya, di jilid pertama buku Al-Arabiyyah Linasyi'in. Dan malam hari ini kita akan memasuki
pokok bahasan ke-19 ya. Kemudian pelajaran yang ke-55, dan di sini penulis mencantumkan sebuah judul Al-Wajib ya. Al-Wajib itu maknanya adalah PR atau pekerjaan rumah ataupun tugas ya. Kita akan buka slide-nya. Oke. Sudah terlihat ya slide-nya ya. Oke. Di sini di pelajaran ini kita akan kembali membaca sebuah percakapan ya. Percakapan ini dilakukan oleh Laila dan Khadijah. Di mana Laila dan Khadijah ini adalah dua orang siswi dalam sebuah sekolah atau madrasah ya, yang saat itu kelihatan mereka berada di kelas karena mereka teman sebangku ya. Kemudian percakapannya yaitu tentang pekerjaan rumah ataupun PR, tugas yang diberikan oleh guru mereka. Dan sebelum guru datang ya ke kelas, maka mereka saling bertanya apakah mereka sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ataupun tidak ya. Nah, kita akan langsung membaca percakapannya, dan di sini percakapannya sangat singkat sekali. Yang pertama ya, hal amilti wajibal jughrafiya ams ya. Hal ini tentu saja pertanyaan ya, yang harus dijawab dengan na'am ataupun la. Kemudian amilti. Amilti itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Fi'il atau kata kerja lampau yang berasal dari kata amila. Amila itu maksudnya adalah mengerjakan ya. Amila ya. Ain, mim, lam, amila. Kemudian bersambung dengan domir ti. Karena yang ditanya adalah anti. Menjadi amilti. Ya. Nah, al-amilti. Jadi, Laila bertanya kepada Khadijah. Tentu saja Khadijah ada nama perempuan, jadi anti ya. Yang ditanya adalah anti. Al-amilti. Kalau anta yang ditanya, misalkan Laila bertanya kepada Muhammad, al-amilta. Ya. Atau Laila sedang berbicara kepada Khadijah tetapi sedang membicarakan Muhammad sebagai orang ketiga, huwa. Hal amila Muhammadun. Ya, apakah Muhammad sudah mengerjakan wajib al-jughrafiya ya? Wajib tadi artinya adalah tugas ya. Tugas. Kemudian al-jughrafiya di sini geografi ya. Nah, biasanya percakapan yang dilakukan adalah mengenai tugas geografi yang diberikan oleh sang guru ya. Jadi artinya hal amilti wajibal al-jughrafiya ams. Ams di sini keterangan waktu ya. Apakah kamu telah mengerjakan wajib itu tugas al-jughrafiya, tugas geografi ams kemarin ya. Jadi apakah kamu udah ngerjain tugas geografi yang kemarin diberikan sama guru gitu ya. Ams itu kemarin ya. Kemudian di sini wajibah karena wajib ini adalah objek. Jadi ejaan atau bacaan yang benarnya adalah hal amilti wajibal jughrafiya ams ya. Sini juga amsa ya, amsa itu kemarin karena keterangan waktu selalu biasanya fathah ya. Hal amilti wajibal jughrafiya ams. Kemudian Khadijah menjawab karena pertanyaannya hal, maka dijawab na'am ya. Na'am ya, saya sudah mengerjakannya. Limadha? Ya, limadha itu mengapa kamu bertanya hal itu gitu ya. Kemudian Laila menjawab, sayatlubu al-mudarrisu al-kharitata was-suwara al-yawm.
sayatlubu ini asal katanya ya, yatlubu. Tapi ditambahkan dengan sa ya, ini sebagai penekanan. Yatlubu ini fi'il mudhari ya, yang berasal dari kata tolaba. Ya. Tolaba itu meminta. Fi'il mudhari'nya yatlubu. Tolaba meminta, kalau yatlubu akan meminta. Dan saat di sini ada penekanan ya, karena nanti saya akan terangkan makna ataupun fungsi huruf sin di situ ya, yang menerangkan bahwa ini akan terjadi. Sayatlubu al-mudarrisu. Mudaris guru kita ya, guru laki-laki kita, guru geografi maksudnya. Guru geografi ini akan meminta al-kharitah. Al-kharitah itu peta dan gambar pada hari ini. Nah, di sini ketahui bahwa tugas dari pelajaran geografi itu adalah membuat peta ya, dan membuat gambar ya. Dan al-yaum adalah keterangan waktu. Jadi kenapa Khadijah atau Laila bertanya kepada Khadijah? Karena mengingatkan bahwa guru geografi ini akan meminta mereka berdua untuk mengumpulkan tugas yang diberikan. Kemudian Khadijah bertanya lagi kepada Laila. Bukan bertanya ya, menekankan. Rasamtu al-kharitata wa ahdartu as-suwar. Kata Khadijah ya, menekankan bahwa dia sudah mengerjakan tugasnya, yaitu saya sudah menggambar. Rasamtu itu fi'il madhi ya, kata kerja lampau, berarti kan sudah dikerjakan rasamtu. Kalau anta berarti rosamta. Kalau anti berarti rosamti. Karena di sini Khadijah yang menjawab, artinya saya sudah menggambar. Berarti ana ya. Ana rosamtu. Kalau huwa rosama, kalau hiya rosamat ya. Kalau anta rosamta ya. Kalau ana rosamtu. Di sini kata wa ahdartu as-suwar ya. Ahdartu artinya saya menghadirkan ya. Artinya saya sudah menggambar ya. Saya membawa ya. Kata Khadijah, oh iya saya sudah menggambar peta dan saya sudah membawa gambar yang berupa tugas yang diberikan kemarin. Tuhan. Laila bertanya lagi ya, ingin tahu kam surati ya, kam suratan, berapa gambar yang engkau bawa ya. Ini ti karena anti ya. Ahdarti berapa gambar yang engkau bawa atau yang engkau hadirkan ya. Hadara itu kan hadir ya. Kemudian Khadijah menjawab, ahdartu salasa suwarin ya. Wa anti, kalau saya membawa 3 gambar ya. Wa anti, kamu membawa berapa gambar? Kemudian Laila, katabtu al-wajil matlub. Kata Laila, adapun saya sudah mengerjakan atau menulis tugas yang diberikan sesuai dengan arahan dari mudaris. Al-matlub ini adalah sesuai ya, sesuai yang diminta. Jadi saya sudah mengerjakan tugas sesuai yang diminta oleh guru kita ya. Nah, ini makna secara umumnya ya, makna umumnya. Nah, oke, kita akan baca ya agar melatih lisan kita melafazkan bahasa Arab. Hal amilti wajib al-jughrafiyya ams? Tiba-tiba panik. Hal amilti wajib al-jughrafiyya ams. Hal amilti wajib Ya. Naam. Limadha? Naam. Limadha?
Sayatlubul mudarrisu al-kharitata was-suwar al-yawm. Sayatlubul mudarrisu al-kharitata was-suwar al-yawm. Ya, oke. Saya ulangi lagi. Sayatlubul mudarrisu al-kharitata was-suwara al-yawm. Sayatlubu al-mudarrisu al-kharitata was-suwar al-yawm. Rasamtu al-kharitata wa ahdartu as-suwar. Rasamtu al-kharitata wa ahdartu as-suwar. Kam suratan ahdarti. Kam suratan ahdarti. Katabtu al-wajib al-matlub. Lewat ustaznya belum. Lewat satu. Khadijah wa anti katabtu al-wajib matlub. Oke, baik. Oke ya. Intinya percakapan ini sangat sederhana dan semua dipahami ya. Percakapan yang terjadi ada antara Laila dan Khadijah dan pembahasannya adalah tentang tugas yang diberikan kemarin, yaitu mata pelajaran biografi ya. Oke, kita akan membahas beberapa masalah di dalam percakapan ini ya. Yang pertama adalah tentu saja fi'il madi yang tadi kita baca, hal amilti ya. Amilti ini saya tekankan lagi, asalnya adalah amila. Amila karena domirnya huwa ya. Berarti dia telah mengerjakan. Kalau amilta, engkau telah mengerjakan. Ya. Amilat, hiya, ya. Kemudian amiltu, ana. Kalau tadi kan amilti, karena domirnya anti di sini. Anti ya. Amilti. Nah, ini harus dikuasai benar-benar. Jadi, fi'il madi, kata kerja lampau, ketika huwa amila, kita harus langsung refleks. Kalau anta berarti amilta. Kalau hiya berarti amilat. Kalau ana amiltu. Kalau anti amilti. Ya. Kemudian, nah, ini fi'il mudhari'nya ya'malu. Ya. Ta'malu, a'malu. Ya. Sedangkan fi'il isim fa'ilnya amilun. Ya. Amilun sama. Kalau perempuan menjadi amilatun. Dan seperti saya tegaskan kemarin bahwa isim fi'il adalah kata benda yang maknanya kata kerja. Ya. Jadi boleh misalkan kita bertanya ya, atau Laila bertanya kepada Khadijah, hal anti amilatun wajib al-geografia ya, atau hal anta amilun al-wajib ya, apakah engkau bisa, maknanya bisa, kalau memakai amil berarti maknanya bisa lampau ataupun bisa akan datang. Hal anta amilun al-wajib al-geografia gadan ya. Jadi apakah engkau akan mengerjakan tugas geografi untuk esok gitu ya. Nah, yang penting pada pembahasan ini kita sudah mulai menggunakan fi'il madi ya. Kalau kemarin-kemarin kan fi'il mudhari terus ya. Sekarang mulai fi'il madi, kemudian sudah memakai domir anti ya. Engkau seorang perempuan, karena Khadijah adalah menurut Laila engkau seorang perempuan. Hal amilti ya. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian selanjutnya adalah sama juga. Rosamtu, ya. Kalau huwa rosama, ya. Kalau anta rosamta. Jadi rumusnya mimnya dimatikan ketika bersambung dengan ta, gitu ya. Kalau hiya memang rosamat. Kalau ana rosamtu, ya. Kalau anti berarti apa? Kalau anti apa? Rosamti. Rosamti, ya. Tapi kalau anti rosamti. Nah, begitu pula nanti fiil-fiil yang lainnya. Kemarin saya sudah sampaikan kalau membaca itu fiil madinya adalah dari qara'a. Fiil mudhari'nya jadi yaqra'u. Berarti kalau qara'a itu huwa, kalau qara'ta anta, ya, kalau hiya qara'at, kalau ana qara'tu, kalau anti qara'ti. Ya. Atau kataba, kataba itu menulis. Coba ada yang mau menyebutkan dari kataba untuk domir-domir ini, silahkan, siapa yang bisa? Saya Anak Siapa ini? Bentar, saya lihat dulu. Oh, siapa yang Bu Widi ya? ya, nah, Ya, kataba silakan. ya. Kataba, Ya, kataba, ya. Anta katabda berarti ya terus. anta katabta, hiya katabat, Ya, ana katabtu, ya, anti. anti katabti. Ya, ahsanti. Ya, seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Oke. Mengubah kata kerjanya. Nadhara, ya. Nadhara itu nun za, ya. Ra. Nadhara itu artinya apa? Melihat, ya. Coba siapa yang akan menyebutkan perubahan katanya? Bu Zakia, silakan. Naam. Nazoro. Naam. Nazoro. Ya. Nazorta. Ya, anta Nazortu. nazar. Coba sekarang. Ya. Huwa apa huwa? Huwa nazoro. Ya, Anta. nazarta, Hiya. ya. Nazor. Iya. Hiya nazorat. Iya, nazarat. Ana nazortu. Ya, anti. Anti nazorti. Iya, ahsanti, ya. Barakallahu fiki, ya, sudah sesuai. Jadi, itu timbangan kita mempelajari fi'il madi ini. Dan ini baru satu bab. Kelebihan metode yang diberikan di buku ini, kita tidak menghafal terlalu banyak. Kita menghafal sampai ini bisa, nanti diberikan yang lainnya, ya. Dan ini keunggulan buku ini daripada misalkan beberapa buku langsung diberikan semua, dan ini membingungkan, ya. Coba satu lagi, saya akan membaca dari kata, nah, akala. Akala artinya apa? Silakan. Siapa yang berani? Ada yang bisa menjawab dari akala? Ayo, siapa yang berani? Sama, ini rumusnya sama, ya. Akala untuk huwa, ya. Silakan siapa? Bu Ella, silakan Bu Ella, mau coba?
Enggak Ustaz. Masih bingung. Oke. Bu Bambang. Oke. Kita ulangi lagi ya. Nih. Ini fi'il madhi. Rasama. Apaan Ustaz, layarnya biasanya besar ya Ustaz ya? Ini jadi mengecil Ustaz. Oh, sebentar. Besar ini? Kalau di saya masih kecil Ustaz. Kecil Ustaz, Coba. bisa dibesarin. Ini kayaknya udah normal sih di saya. Coba. Oke. Yang lain masih melihat kecil ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Saya ulangi. Nih. Amila. Ini adalah kata kerja bentuk lampau. Artinya dia sudah mengerjakan. Ya. Dia sudah mengerjakan. Amila. Ketika diganti domirnya anta, maka akan berubah menjadi amilta. Ketika melihat amilta, hal amilta, berarti kan apakah engkau? Ya, huruf ta ini kembali kepada anta. Ya. Kemudian kalau amilat, ini berarti ta'nya yang mati ini kembali kepada hiya. Jadi yang dimaksud adalah hiya. Seperti misalkan, hal amilat Fatimatu al-wajiba. Saya bertanya kepada Khadijah misalkan. Ya Khadijah, wahai Khadijah, hal amilat Fatimatu al-wajiba. Apakah Fatimah sudah mengerjakan tugasnya? Ini kembali ke hiya Fatimah. Sedangkan kalau anta, saya bertanya kepada Fatoni. Fatoni sudah mengerjakan tugas. Fatoni, hal amilta al-wajiba. Saya sedang bercakap-cakap dengan Fatoni, misalkan, Fatoni, hal amilta. Jadi, ta-nya ini kembali ke anta. Itu Fatoni, gitu ya. Sedangkan ana, amiltu al-wajiba bil ams, ya. Amiltu al-wajiba al-geografia ams. Saya sudah mengerjakan, saya sudah melakukan, saya sudah mengerjakan tugas. Sedangkan kalau anti tadi amilti, amilti. Ya, tinggal merubah belakangnya saja. Ya, tinggal merubah belakangnya saja. Oh, berbeda dengan fi'il mudhari yang berubah kan depannya ya. Tapi kalau fi'il madhi, mudhari depannya berubah. Kalau fi'il madhi, ya, yang berubah ada belakangnya. Amiltu berarti aku sudah mengerjakan. Nah, tadi yang saya tanyakan adalah yang sudah dijawab, ya. Yang sudah dijawab adalah katabtu, ya. Nah, rosamtu ini sebagai contoh. Tapi saya tadi bertanya, nih katabtu, dan sudah dijawab. Ya, katabtu oleh tadi Bu Zakia ya, menjawab kataba huwa. Jadi kalau ada kataba Muhammadun. Ini sedang menceritakan Muhammad. Muhammad sudah menulis. Ya, kataba Muhammadun al-wajibah. Muhammad sudah menulis tugasnya. Kemudian saya bertanya, hal katabta, apakah engkau sudah menulis? Seperti saya bertanya kepada Pak Tony. Pak Tony, sudah menulis belum? Sudah ditulis belum tugasnya? Pak Tony, hal katabta al-wajibah, apakah kamu sudah mengerjakan atau menulis tugasnya, ya, atau dia? Saya bertanya kepada Pak Tony, Fatimah, atau misalkan di sini
kan semua mendapatkan tugas ya, dan dikumpulkan kepada Pak Tony. Saya bertanya, Pak Tony, Bu Zakia sudah menulis tugasnya belum? Jadi gini, Pak Tony, hal katabat Ibu Zakia al-wajib ya, karena taknya kembali kepada Hia, orang ketiga yang sedang dibicarakan. Kemudian saya bertanya lagi, baik ke siapa, misalkan tadi Bu Widi ya yang menjawab pertama, Bu Widi sudah nulis tugasnya belum? Saya bertanya seperti itu. Hal katabti al-wajibah, kemudian Bu Widi menjawab, na'am katabtu al-wajibah. Ya, saya sudah menulis tugasnya karena ana gitu ya. Nah, sedangkan anti menjadi katabti. Saya bertanya tadi, hal katabti, apakah engkau seorang perempuan ya? Apakah engkau sudah menulis tugasnya? Kemudian dijawab, ya saya sudah menulisnya. Naam ana katabtu al-wajibah. Oke. Nah, tadi saya rubah menjadi akala. Ya. Akala. Coba ada yang mencoba. Lah, ngapain lo kesini? Coba. Boleh? Siapa saja? Silakan. Coba ya Ustadz ya. Oke. Akala, kalau Ya. gua akala juga. Kalau anta akalta, Ya, kalau anta akalta, kalau hia ya, akalat, betul. Ya, kalau anak Ana. akal tuh, ya, kalau kalau anti, anti akalti. ya, ahsan, ya, seperti itu. Jadi ketika apa maksudnya nanti? Ketika ini dicoret, karena dalam bahasa Arab ya biasanya tuh langsung kuaknya itu bisa disembunyikan karena sudah ada dalam akalanya. Kalaupun ini nggak ada, itu maknanya huwa. Ya, kalau antanya nggak ada, ketika akalta, ini sudah mafhum bahwa yang diajak bicara adalah anta. Gitu ya. Ini berlaku ke kata kerja yang lainnya. Ya, coba tadi nazara sudah ya. Doroba sekarang. Biasanya doroba itu dalam bahasa Arab itu terus saja doroba lagi ya. Tapi nggak apa-apa ditanya. Dijadikan contoh. Coba siapa yang akan menjawab doroba nih? Coba Ustadz ya. Bu Bambang? Ya. Ya. Coba suaranya kurang keras, Bu. Sudah kedengaran Ustadz? Ya, sudah. Ya. Oke. Huwa. Doroba. Iya, betul. Anta. Dorobata. Dorobeta ya. Ba-nya dimatikan ya, Bu ya? Iya. Dorobata. Iya, ahsanti. Kemudian hia. Iya. Dorobat. Iya, ahsanti. Terus ana. Dorobtu. Iya. Anti. Dorobti. Iya, ahsanti. Nah itu ya. Kalau nggak dicoba nanti nggak paham ya. Maksudnya itu nggak terbiasa. Kalau hufik ya sudah benar tadi. Huwa doroba berarti dia telah memukul. Anta dorobta, engkau telah memukul. Hia dorobat, dia perempuan Fatimah sudah memukul. Ana dorobtu, saya telah memukul. Anti dorobti, engkau seorang perempuan telah memukul. Ya. Insya Allah paham ya. Satu lagi dah kata kerjanya lahaba ya. Lahaba. Coba siapa yang belum nih?
Ada yang mau coba? Pak Fahmi? Zahaba ya Ustadz. Iya, zahaba. Wa dulu apa? Huwanya zahaba. Iya. Oke. Anta? Antanya zahabti. Anta. Zahabta. Iya. Oke. Iyanya zahabti. Iya. Zahabat. Iya. Ana? Ananya zahabtu. Anti? Zahabti. Ahsanta, ya. Nah, seperti itu. Mudah kan? Mudah, insya Allah. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Oke. Nah, itu dikiaskan ke seluruh fi'il. Fi'il madi ya. Yang lampau seperti itu. Dilihat lagi ya. Subjeknya, ya, domirnya, ya. Huwa berarti tetap. Anta hanya menambahkan tak saja, zahabta. Hiya hanya dimatikan saja taknya ya. Zahabat. Ana zahabtu, anti zahabti. Oke, kita lanjutkan ya ke pembahasan berikutnya. Ya, ini kata Mbak sudah. Nah, tadi kan ada di percakapan ahdor ya. Ini juga sama, tapi nanti fiilnya berbeda. Di sini ada a ya, ada hamzah di sini. Nanti kita akan pelajari juga. Kan asal katanya hanya ini hadoro. Hadoro itu hadir. Tapi kalau ada hamzahnya di depan menjadi ahdoro berarti menghadirkan. Nah, di dalam bahasa Indonesia juga ada imbuhan kan ya. Baik berupa awalan misalkan ditambahkan ya, maka maknanya berbeda. Berbeda hadir dengan menghadirkan atau menghadiri ya. Atau kehadiran. Nah, nanti itu pun seperti itu. Asal katanya hadoro, kalau ditambah a, ini diabaikan, cuma hanya sebagai pembukaan saja. Ahdoro ya. Ahdoro itu menghadirkan, tapi yang saya tekankan di sini fokus adalah kepada nih. Kalau anta menjadi ahdorta, kalau hiya menjadi ahdorat, kalau ana menjadi ahdortu, kalau anti menjadi ahdorti. Seperti di percakapan tadi, kam suratan ahdorti. Berapa gambar yang kau bawa? Ya. Ahdorti, karena anti. Ya. Kata Khadijah, ahdu salasa suwarin. Saya membawa 3 lembar atau 3 buah gambar. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ini sementara beberapa bahasan ya yang bisa kita pelajari di dalam percakapan tersebut. Maka kita akan lanjutkan ke latihan ya. Latihan ini memang gambarnya agak sedikit kecil ya, tapi kita bisa melihat atau ikhwafillah melihat langsung di bukunya di halaman 115 ya. Ada beberapa latihan di sini. Yang pertama, ajib anil as'ilati musta'inan bil arqami kama fil misalaini ya. Jadi jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan nomor-nomor yang tersedia seperti 2 contoh berikut. Kam qalaman ahdarta ya. Ahdarta di sini karena semua khitabnya kepada anta atau anti ya. Bisa anta atau anti. Ini tergantung nanti siapa yang membaca ya. Kam qalaman ahdarta. Ya. Terus dijawab ahdartu arba'ata aqlami. Ya, saya sudah membawa 4 buah pena ya.
Kam kitaban qara'ta? Berapa kitab, berapa buku yang telah engkau baca? Ya, qara'ta. Qara'ta ini tadi kita sudah bahas ya. Qara'a asalnya qara'a tapi bersambung dengan anta ya atau anti, terus dijawab qara'tu. Saya telah membaca samaniyata kutubin ya, 8. Oke. Silahkan yang pertama dijawab Bu Agita ya. Kam kirshan akhosta. Akhosta ya Ustaz? Ya. Kam kirshan akhadta. Kam kirshan akhosta. Itu akhosta apa ya Ustaz? Lupa. Akhada itu engkau bawa ya. Akhada seperti tadi. Akhada membawa. Ya. Kirshan. Dia membawa akhada. Tapi kalau bersambung dengan ta berarti engkau membawa. Anta menjadi akhadta. Kalau hiya menjadi akhadat. Kalau ana akhadtu. Kalau anti akhadti. Ya. Berarti sekarang coba diganti saja dengan anti ya. Kam kirshan akhadti. Saya bertanya kepada Bu Agita sekarang. Saya bertanya, nanti dijawab. Kam kirshan akhadti. Akhostu ya? Ya, akhostu kurus ini akhadtu kurus ya, kan ana ya. Yang sen kemarin uang ya. Akhostu samania kurus gitu boleh nggak? Ini 6. Nomornya 6. Oh 6, oh iya ya. Iya. Coba. Akhostu sitatun kurus. Sitata ya? Iya. Oke. Sitata ya. Oke. Nah, Santi. Sudah mengerti ya? Bu Agita sudah mengerti ya? Insya Allah udah Ustaz. Coba sekarang saya minta untuk merubah tadi. Akhoda kan untuk huwa ya. Sekarang anta menjadi akhosta. Ya. Kemudian hiya menjadi akhosat. Akhodat ya, betul. Akhodat. Ana menjadi akhotu. Iya, anti menjadi akhosti. Iya, santi ya. Jadi ini perubahan fi'il madi kata kerja lampau bersambung dengan domirnya, tergantung siapa pelakunya ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian yang selanjutnya Bu Bambang ya. Bu Bambang silakan. Kam tobi'a tolabta. Tobi'an. Sekarang saya bertanya ya. Saya yang bertanya saja Bu ya. Ya. Saya bertanya kepada Bu Bambang. Nih. Kam tobi'an tolabti. Ya. Artinya sudah tahu? Sudah. Ya. Apa artinya? Berapa perangko yang kamu bawa? Ya, bisa. Atau berapa perangko yang kamu minta? Tolaba itu kan meminta ya. Oh iya. Oke. Berarti saya, ibaratkan saya bertanya kepada Bu Bambang sekarang. Kam tobi'an tolabti. Silakan jawab. Tolabtu salasa tobi'ah. Ini sama ini angka 9. 9 ya Ustaz ya. Oh, jawabannya itu yang dilingkari itu ya Ustaz ya. Iya. 9. Tadi kalimatnya sudah benar, tinggal merubah ini aja. Nis'ah. 9 itu apa? Ya, berarti tolab nis'ah tobi'ah. Tawabi di sini. Ya, Ahwan Ustaz. Iya, karena kan sudah lebih dari 3 ya. Oke, diulang Bu Bambang biar penekanan. Saya tanya lagi, kam tabi'an talabti? Silakan jawab.
Halo, Bu Bambang. Ya. Ulangi Ustadz, nggak dengar. Coba Ya. diulangi lagi biar terdengar. Ya. Ya, Ustadz yang tanya ya Ustadz. silakan. Ya, kam tabi'an talabti. Tolabtu nis'a tobi'ah tawabi. Tis'ata tawabi ya. Oke, ahsanti barakallahu fiik. Berarti ini sudah mengerti ya. Berapa perangko yang kamu minta? Kemudian dijawab, talabtu, saya meminta 9 perangko ya. Oke, ahsanti. Kemudian selanjutnya Bu Ella, silakan. Saya bertanya ya, kam taliban wajadti. Kam taliban wajadti. Wajadtu Ya. taliban wajadtu 7 ya. 7 sab'atu talabah. Ya, Tulab. kata jadinya ya. Ya. Oke. Coba diulang. Wajadtu sab'atun Ya. tulab. Apa sih Ustaz? Tulab. Sab'ata tulabin ya. Wajadtu sab'atah Di tulab. sini ya, ahsanti ya. Barakallahu fiik, sudah sesuai ya. Di sini semua nomornya menjadi fathah karena ini adalah objek. Kam taliban wajadta. Berapa murid yang kau temukan atau temui ya. Kemudian wajadtu sab'ata tullabin ya. Aku menemui 7 orang siswa ya. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Fahmi, silakan Pak Fahmi. Arafati khamsata talmiz. Ulang lagi, saya bertanya ya. Ya, Ustaz. Kam tilmizan. Arafati Jadi saya khamsata bertanya kepada Bapak. talmiz. Nah, berarti yang menjawab siapa? Arota. Ibu-ibu. Anak, ya. Ana ya Ustaz. Kalau anak berarti anak itu berarti arafta, arafat, araftu, arafti. Araftu Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Coba diulang. Araftu khamsata talmiz. Talamiz. Ya, oke, barakallahu fiik ya. Nih, saya akan terangkan sedikit lagi nih bahwa objek itu adalah selalu fathah ya. Di sini walaupun dalam pertanyaan. Jadi kam kirshan akhadta? Berapa sen yang engkau bawa? Sen di sini kirshan fathah kan? Karena dia objek yang dibawa. Kam taliban talab, kam tabi'an talabdi. Berapa yang engkau minta? Perangko di sini menjadi tabi'an fathah ya, karena dia objek, karena sesuatu yang diminta. Begitu pula taliban ya. Taliban kenapa enggak talibun? Karena taliban ini objek yang ditemui. Dari sini sudah ketahuan ya, ada kata kerjanya di sini. Kemudian tilmidan juga seperti itu ya. Ya, karena tilmidan ini ya yang ditemui, yang dikenali, murid yang engkau kenali ya. Saya mengenali 5 orang murid ya. Di sini jawabannya menjadi 5-nya yang menjadi objek gitu ya. Nah, ini sebagai penjelasan ya, walaupun kita memang belum membahas ke arah situ secara detail, tapi jangan menjadi satu kebingungan nantinya kok di sini taliban nggak talibun. Nah, ini karena dia objek. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ataupun latihan berikutnya.
Di sini oh tadi ada yang terlewat ya, maaf, di pembahasan saya sudah sini. Oke. Di pembahasan, maaf, tadi terlewati. Nah, fi'il mudhari pada asalnya, ya, pada asalnya menunjukkan pekerjaan, kata kerja yang sedang ataupun akan terjadi. Dan ini adalah dua kemungkinan, ya, bisa sedang atau akan terjadi. Ini dua kemungkinan, maka kita bisa menghukuminya tergantung konteks kalimatnya. Tapi di sana ada beberapa tanda, ya, yang membedakan antara sedang dan antara yang akan terjadi. Salah satunya ada dalam percakapan tadi, sayatlubu. Ya, asalnya yatlubu. Yatlubu ini kan dari tolaba tadi, ya. Kam tabi'an talabti. Ya, kalau fil madinya berapa perangko yang telah meminta, gitu ya. Kam tabi'an talabti, tapi mudhari'nya menjadi yatlubu, karena yang berubah adalah depannya, ya, seperti kataba, menulis, menjadi yaktubu, ya. Kemudian di sini ada huruf sin di depannya. Kalau ada huruf sin di depan fi'il mudhari bersambung, ya, ini sin, maka itu dipastikan bahwa akan terjadi, ya. Nah, akan terjadi. Contohnya seperti apa? Kita lihat di dalam percakapan tadi, pertanyaan Laila kepada Khadijah, ya, di percakapan yang kedua, sayatlubu al-mudarrisu al-kharitata was-suwar al-yawm, ya. Ini asalnya sayatlubu ini asalnya apa? Yatlubu ini. Kemudian ditambahkan sin di sini sebagai penekanan, penguat bahwa fi'il mudhari ini bukan sedang terjadi tetapi akan terjadi. Maka tegas sekali, mudaris itu akan meminta, guru itu akan meminta, ya, tugas biografi hari ini, gitu. Seperti di dalam surat An-Naba. Kalla saya'lamuna, thumma kalla saya'lamun. Di situ ada saya'lamun, ya. Saya'lamun. Ya. Ini ain. Ini sin. Ini ya, ya. Ya'lamun, asalnya tidak ada sin. Tapi sin di sini sebagai penekanan. Kalla saya'lamun, ya. Mereka akan mengetahui, ya. Tsumma kalla saya'lamun, ya. Huruf sin ini sebagai penegasan bahwa hal tersebut bukan sedang terjadi tetapi akan terjadi. Seperti tadi pertanyaan Laila, sayatlubu al-mudarrisu, ya, al-kharitata was-suwar al-yawm, ya, bahwa mudaris itu, guru itu akan meminta, ya, akan memeriksa, maksudnya akan meminta tugas tersebut dikumpulkan hari ini. Nah, berarti sin di situ adalah sebagai penekanan. Nah, ini seperti di dalam latihan tadi, latihan yang akan kita jawab, ya. Di sini ada latihan, ya. Sayatlubu al-mudarris, jadi istabdil kama fil amsilah, sayatlubu al-mudarrisu al-kharitata, ya. Sayatlubu al-mudarrisu al-kharitata. Jadi mudarris itu akan meminta peta yang
dijadikan tugas ya. Kemudian sekarang menjadi al-wajib. Sayatlubu al-mudarrisu al-wajib. Kemudian diganti dengan yaqra'u. Sayaqra'u al-mudarrisu al-wajib. Nah, sekarang tinggal dijawab ya. Ada beberapa pertanyaan. Sekarang giliran siapa? Bu Widi ya. Silakan Bu Widi. 2 pertanyaan ya. Oh, tunggu. Yang ini. Oh, yang bawahnya ya. Ya. Ini nyambung ke sini ya, dari sini berarti kan. Dirubah menjadi ini. Silahkan. Yang terakhir. Sataqra'u. Oh, yang terakhir sataqra'u. Sataqra'u al-tilmidu al-tilmidatu al-wajibah. Wajibnya yang Tunggu. dirubah menjadi al-wajibnya ya. Sataqra'u al-tilmidatu al-qissata. Iya, oke. Coba diterjemahkan. Taqra'u artinya apa ya? Qara'a ya, qara'a berarti membaca. Membaca. Oh. Iya, ya. Yaqra'u dia membaca, tapi karena iya berarti taqra'u. Dia perempuan atau kamu ya? Dia perempuan. Dia perempuan. Karena kan di sini sudah jelas tilmidatu. Tilmidatu, oh iya betul Ustaz. Pelakunya adalah tilmidah. Murid perempuan itu akan membaca kisah. Iya, sebuah kisah. Ya, oke. Sebuah kisah, oh iya. Selanjutnya, ya. Selanjutnya apa? Oh, yashtari. Yashtari ini kan fi'il mudhari ya, kata kerja. Berarti yang diganti kata kerjanya. Silakan. Saya Ustaz. Memakai si di depannya. Oh, saya shtari ya. Saya shtari. Ya. Yaitu atau yaitu dia laki-laki. Saya shtari tilmidahnya tetap menjadi pelaku, berarti ininya harus dirubah. Domirnya. Oh, domirnya. Saya shtari. Ya kan? Berarti kalau untuk tilmidah yashtari atau tashtari. Oke, silakan dirubah. Satashtari tilmidatu al-qissah. Iya. Oke, barakallahu fiik. Sudah sesuai ya. Ini yashtari ini kan untuk huwa. Tapi karena pelakunya masih tilmidah ya, maka dirubah menjadi tashtari. Karena dia perempuan ya. Kemudian ditambahkan sa di depannya sebagai penguat ya. Satashtari at-tilmidatu al-qissata. Ya, murid perempuan itu akan membeli al-qissah di sini buku cerita ya. Oke, barakallahu fiik. Bu Zakiyah ya. At-tolibatu. Yeah. Satastari tolibatul kisota. Ya, oke. At-talibahnya at-talibatu. Yang panjangnya yang panjang ya, bukan tadinya. Satastarit tolibatul kisota. Ya, al-kisota, ya. Pelajar perempuan itu akan membeli kisah, apa ya? Kisah ya. Buku cerita ya. Buku cerita. Iya. Satastarit tolibatul kurota. Pelajar perempuan itu akan membeli kurota bola.
Iya, ahsan di barakallahu fiik ya. Oke. Itu sudah benar jawabannya ya. Tapi saya tekankan kembali, sudah benar itu bisa ya. Cuman talibah itu lebih utama diterjemahkan dengan mahasiswi ya. Mahasiswi. Oh iya. Ya. Oke. Ya, ya. Walaupun dia pelajar juga talibah. Tapi ini Nah, ada umum dan khusus saja. Sudah sesuai jawabannya. Barakallahu fiik ya. Oke, kita kembali ke atas ya, Bu Agita silakan. Yuhdirunya yang diganti ya Ustadz? Iya. Yuhdiru itu dari ahdoro ya, tadi menghadirkan. Sayuh. Pelakunya siapa? Masih yang mahasiswi. Iya, mahasiswi. Berarti sayuh kalau diri. yuhdiru ini kan huwa. Tinggal diganti menjadi hiya apa? Sayuh diri. Depannya yang harus sayuh berganti. dirot ya? Sayuh dirot. Bukan. Ini fi'il mudhari', bukan fi'il madhi ya. Yang berubah adalah huruf depannya, paling depan. Oh, apa ya? Jadi kan ini jadi hiya ya? Ya, ini jadi kan ya. Ya-nya dirubah menjadi apa? Kan ada saya. Yaktubu ya, aktubu. Oh, sayak tubuh, sayuh. Satatuh diru. Iya. Diganti berarti huruf apa? Tu. Iya, berganti menjadi huruf ta di depannya. Karena ini fi'il mudhari'. Berarti apa? Satuh diru. Ya, betul. Satuh diru karena kembali pelakunya ke mahasiswi atau libah. Iya, oke. Ahsanti. Teruskan. Satuh diru atau libatul kurota. Iya, al-qurata karena dia objek ya. Oke, barakallahu fiik. Tambah satu lagi nih. Berarti yang diganti mudarisnya ya, Ustadz? Iya, mudaris adalah pelakunya ya. Iya. Menggantikan apa? Menggantikan tolibah. Iya, menggantikan tolibah. Berarti ketika pelakunya berganti, sekarang kan dia laki-laki, iya. Maka ini huruf depannya. Satahdiru. Enggak. Coba. Dia laki-laki kan jadinya ya? Iya, dia laki-laki maka satahdir sayudiru. Ya, oke, ahsanti. Coba dilengkapi. Sayudiru al-mudarrisu kurota. Iya, sayuhdiru. Jadi yuhdiru ini huruf ya-nya ya, di dalam kata ini ada siapa? Huwa. Ya. Jadi yuhdiru karena mudaris ini adalah dia laki-laki. Ya. Berbeda dengan tadi talibah, dia perempuan menjadi hiya. Hiya itu menjadi tuhdiru. Yang berubah adalah huruf depannya. Oke. Insyaallah barakallahu fiik ya, sudah mengerti ya. Kemudian sekarang Bu Bambang ya. Bu Bambang silakan. Bu Bambang di ini dua. Khoribat itu ya, khoritot itu ya. Iya, khoritot itu tadi peta ya? Iya, peta. Berarti objeknya nih. Iya. Sayat lubu al-mudaris. Kata kerjanya ini, Bu. Yang kata kerjanya mana, Ustaz? Nih, yuhdiru. Yuhdiru. Oh, yuhdiru. Membawa ini ya, Ustaz ya? Membawa atau menghadirkan ya. Ya. Sedangkan pelakunya masih al-mudaris, guru laki-laki. Ya, pelakunya mudaris. Ini kata kerjanya, nah objeknya yang berubah. Coba dilengkapi. Sayuhdiru al-mudarisu
Ya. Al-kharitot. Ya, al-kharitata ya, karena dia objek. Kharitota, ya. Ya. Oke. Kenapa yuhdiru? Karena mudaris seorang Laki-laki. Guru laki-laki dan orang ketiga yang dibicarakan, ya. Iya ya, yang termasuk iya itu. Ya, nah sekarang yang diganti apa nih? Pertanyaan yang ini ya. Yang mana Ustadz? Diteruskan. Tadi kan yang kita bahas ini. Iya. Kharitoh. Sekarang yang di bawahnya yatlubu. Yatlubu. Meminta. Iya, silakan sekarang. Yang diminta apa Ustadz? Oh, guru meminta peta ini ya Ustadz ya? Iya, coba. Al-mudarisu. Enggak, dimulai dari kata kerjanya dulu. Berarti dari kan ini yatlubu Ustadz. Ya, oke. Sayatlubu al-mudarisu al-kharitota. Iya, ahsanti barakallahu fiik. Bu Bambang harus lebih fokus ya. Iya Ustadz. Layarnya kecil nggak kelihatan Ustadz. Oh iya. Nih nggak tahu saya padahal seperti biasa ya ini. Nggak kelihatan. Jadi saya lihat di buku, nggak lihat di itu kan ada di buku ya di 115. Oke. Oke, semua sudah dijawab, telah sesuai, dan yang terpenting adalah memperhatikan perubahan. Kalau satu kata bisa merubah seluruh rangkaian kalimat. Contoh tadi, ketika yang pertama ya, al-qissata, kemudian ini, yashtari, ini bisa berubah karena si pelakunya adalah seorang tilmidah. Tilmidah itu adalah seorang perempuan dan orang ketiga menjadi domirnya apa? Langsung. Ketika tilmidah langsung harus hadir dalam otak kita bahwa dia itu adalah hiya. Ya. Kalau hiya berarti kata kerjanya harus berubah depannya. Ini kan ya, huruf ya ya. Kalau hiya menjadi ta, tashtari. Nah, ini harus dilatih. Harus dilatih, makanya ketika ada PR itu adalah latihan untuk membiasakan ya. Oke. Kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya ya. Sebentar. Ya. Nah, ini sudah besar ya. Afwan Ustaz, kalau untuk memperbesar layar yang punya Ustaz, itu diklik pasang pin ke layar coba. Itu nanti bisa full di layar laptop Anda. Itu kan ada tanda kayak batu ya. Pasang pin ke layar, diklik, nanti akan besar itu. Penuh di layar penuh. Sebentar. Untuk peserta silahkan diklik yang pin layar. Oke. Gede. Oke. Terlihat ya? Iya. Kita jawab nih latihan, ini latihan terakhir malam ini. Kita lanjutkan dari siapa sekarang? Giliran siapa ini? Giliran Bu Ella ya, Bu Ella ya? Ya, Ustaz. Silahkan. Hal amilti khadijatu wajiban. Oke, nih sekarang kan bentuknya narasi ya? Ya. Kalau diterjemahkan seperti apa coba? Hal itu, apakah yang meminta Khadijah? Coba itu, ini amilti atau amilat? Karena Khadijah adalah orang yang kita bicarakan. Sekarang anggap saya yang bertanya kepada Ibu ya.
hal amilat Khadijatu wajib al-jugrafiyah. Jadi saya bertanya, apakah Khadijah sudah mengerjakan tugas geografi? Nah, ketika ini harus fokus. Khadijah itu siapa? Orang ketiga yang ditanyakan kan? Karena saya sedang bertanya kepada Bu Ella sekarang. Seperti gini, Bu Ella, Khadijah udah ngerjain tugas belum? Nah, Khadijah itu orang keberapa? Ya, orang Orang ketiga yang dibicarakan. Saya orang pertama yang bertanya, Bu Ella orang kedua yang ditanya, Khadijah orang ketiga yang dipertanyakan atau yang dibicarakan. Nah, ini penting ya. Penting untuk dipahami. Berarti kalau Khadijah yang dipertanyakan, dia orang ketiga ya. Domirnya apa? Berarti dia perempuan. Iya. Iya ya. Berarti hiya itu ini merubah menjadi amilat. Iya, amilat. Oke ya. Amilat. Hal amilat Khadijatu al-wajib al-jugrafiyah? Nah, silakan dijawab. Naam. Naam Ustaz. Terus boleh dilanjutkan? Ada gitu. Bukan berarti kalimat. Bukan. Diambil dari soal ini. Naam. Khadijatu wajiban al-jugrafiyah. Ininya. Diambil nih. Kan ini yang menjadi fokus pertanyaan. Hal amilat, apakah mengerjakan atau tidak gitu ya. Nah, jadi yang menjadi fokus dalam pertanyaannya harus diambil. Berarti, na'am. Ya. Amilat Khadijatu wajibal jugrafiyah. Nah, dari sini diambilnya nih. Di depannya na'am. Ya kan? Na'am. Amilat Khadijatu wajibal jugrafiyah. Walaupun ya, ini aja sudah benar, ya. Dan ketika di ujian, ini tidak berhak disalahkan. Karena ada orang yang misalkan jawab ya, simple. Udah ngerjakan belum? Udah. Tapi kita sekarang ingin memperbagus lagi ya, cara menjawab dengan lebih sempurna, diambil ini semua. Ya. Naam, amilat Khadijatu wajibal jugrafiyah. Ya, ahsanti barakallahu fiik. Coba ditambah satu lagi. Mada sayatlubul mudarrisu? Mada sayatlubul mudarris al-yaumi? Ya, betul terjemahan. Apa yang diminta oleh guru pada hari ini? Ya, yang akan diminta. Berarti yang diminta guru tuh? Iya. Saya. Nah, diambil dari soal ini, ya. Diambil, ya. Silakan. Berarti sebentar. Sayat lubu Ustaz ya? Iya. Sayat lubu mudaris al-yaum. Apa yang astagfirullahaladzim. Al-kharitah wasuwar al-yaum. Iya, betul. Ahsanti, ya. Ini sudah benar. Sayatlubu al-mudarrisu. Kalau di sini saja berhenti, berarti kalimatnya tidak sempurna, ya. Sayatlubu al-mudarrisu. Apa yang diminta mudarris? Sayatlubu mudarrisu. Mudarris pokoknya mau minta apa? Harus dijawab. Al-kharitata wassuar al-yaum. Ya, barakallahu fiik ya. Oke, lebih fokus lagi. Apakah sudah ngantuk? Oke, tapi sudah ngantuk. Sudah jawabannya sudah sesuai ya. Oke, kita lanjutkan ke siapa nih? Kita habiskan latihan ini ya, baru kita tutup. Pak Fahmi, silakan Pak Fahmi. Pak Fahmi.
Nomor 3 ya Ustaz. Iya. Maza rosamtu Khadijah. Nah, rosamtu, rosamat, rosamti. Kan Khadijah, seperti saya bertanya kepada Pak Fahmi sekarang. Pak Fahmi, Khadijah udah menggambar belum? Berarti Khadijah itu siapa? Apakah Rosamti ya Ustaz? Kalau rosamti untuk anti. Rosamat. Apa? Rosamtu ya benar Ustaz. Dia perempuan. Iya. Dia perempuan. Domirnya siapa? Iya. Huwa atau hiya? Iya. Nah, kalau hiya berarti, jadi kan kalau huwa rosama, kalau hiya Rosamat ya Ustaz? Ya, ahsan. Ya, rosamat, silakan. Rosamat. Mada rosamat Khadijah. Mada rosamat Khadijah. Ya, apa yang digambar Khadijah? Berarti jawabannya Rosam ya. Itu enggak, tetap Rosam tetap rosamat ya. Ya. Karena rosamat ya. Siapa yang rosamat? Khoritota. Ya, Khoritotanya berarti pelakunya siapa? Rosamat. Ya, Rosamat Khadijatu Al-Khoritota ya. Jadi ini harus lengkap. Ya, Rosamat berarti kan hiya ya. Dianya kembali ke Khadijah. Berarti Rosamat Khadijatu Al-Khoritota ya. Oke, Khadijatu Al-Khoritota. Ya, ahsanta ya. Jadi yang digambar Khadijah itu adalah peta ya. Kita lanjutkan. Siapa? Bu Widi ya. Kam suaratan ahdorot. Kam suratan. Kam suratan. Oh, kam suratan ahdorot. Ya. Ini kembali ke ini ya. Percakapan berarti Khadijah. Ya. Ahdorot salah. Ahdorot siapa yang melakukannya? Khadijah. Ya, Ahdorot salasa suar apa? Khadijahnya disebut. Oh, Khadijah. Apa Ahdorot? Ahdorot Khadijatu. Ya. Salasata suarin. Ya, oke. Berapa gambar yang dibawa oleh Khadijah Ahdorot? Ya, Ahdorot. Terus disebutkan pelakunya. Ini pekerjaan Ahdorot itu baru disebutkan pelakunya. Ahdorot Khadijatu salasa suarin. 3 gambar yang dihadirkan oleh atau dibawa oleh Khadijah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Bu Zakia ya. Maza amilat Laila. Ya. Amilat Laila katabat wajibal matlub. Iya. Oh iya. Oke. Mada amilat Laila, apa yang telah dikerjakan Laila ya. Bisa jadi kalau sudah amilat ya, bisa amilatnya yang dipakai atau kalau katabanya. Coba. Dipilih antara
amilat sama katabat. Katabat lah wajibal matlub. Oke. Katabat Laila al-wajibal matluba ya. Wajibal matlub. Oke, barakallahu fiik. Satu lagi ini bonus. Hal fil fasli khoritoh. Ya. Artinya apa? Apakah di kelas ada peta atau gimana ya, Mas? Ya, betul. Naam. Naam. Iya, oke. Fil fasli khoritoh. Ya, na'am fil fasli kharitatun ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Beberapa latihan ya sudah kita kerjakan. Dan alhamdulillah hasilnya ya, saya menilai bahwa hampir semua sudah menguasai sebenarnya, cuman kadang kurang fokus saja, kurang cepat ya untuk merubah domir ya, merubah subjek, merubah objek. Nah, dan ini perlu dilatih kembali. Jadi jangan sampai nih apa-apa yang sudah dipelajari hilang begitu saja. Perlu namanya murojaah ya. Jadi dilihat kembali. Kalau bisa sebelum kita membahas pelajaran yang baru, buka dulu yang telah kita pelajari agar semuanya nyambung ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairah ya atas perhatiannya, dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan pada Ustadz kita yang telah menjelaskan tentang materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini, dan rupanya kita sudah teman-teman sudah mulai muter ya, berpikir keras ya karena ini pembahasannya akan semakin bertambah ya. Insya Allah materi kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya Insya Allah. Dan banyak-banyaklah latihan kita usahakan ya di buku ini, usahakan untuk dikerjakan sehingga kita tidak lupa apa yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Demikian aja pertemuan kita pada malam hari ini ya, karena waktunya juga sudah melampaui ya. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.